statement sudut pandang, sehingga bagaimana kita selalu mengedepankan kedewasaan kita dalam berpikir dan bersikap, sehingga bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian itu kan sebenarnya kembali lagi ke pribadi kita, Pak. Kalau memang ada perilaku-perilaku seperti itu, yang balik ke kita. Seandainya itu menurut kita kurang tepat, katakanlah, ya sudah, kita abaikan aja. Ataupun ada sudut pandang lain. Intinya kita fleksibel aja. Demikian, Pak. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu yang mau ingin menyampaikan atau mau ingin bertanya, silakan angkat tangan. Bisa scroll terus ke bawah, silakan. Bapak Ibnur, silakan Pak Ibnur, open mic. Jawaban dari kita, Cak. Mana ya Pak Ibnur? Pak Mandara tadi juga nggak kelihatan, nggak nongol. Silakan. Pak Ibnur. Kalau lanjut itu ya, sebentar. Lanjut aja. Siap. Pak Mas Bay. Jawaban aja langsung, Silakan. Om. Pak Mas Bay. Pak Mas Bay, silakan. Sudah saya buka, langsung open mic. Kalau nggak ada jawaban langsung ke berikutnya mungkin. Sajuk, boleh. Siap. Mas Fat, silakan Mas Fat. Saya buka dong. Buka obrolan sudah. Sebentar. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Selamat malam buat pionir-pionir semuanya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa poin buat om-om, entah itu dari para admin ataupun moderator. Tapi sebelumnya saya terima kasih buat para admin yang juga sering meluruskan statement saya yang mungkin kurang pas ya. Jadi ini kesempatan yang sangat langka ya. Dan di sini ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait sistem barter yang dilakukan nanti, apakah itu ada potensi untuk apa ya? Ada beberapa ketentuan yang pastinya berbeda dengan regulasi Indonesia. Apakah di situ nanti ada problem yang akan muncul karena ada beberapa sumber itu yang saya lihat memang pemerintah Indonesia ini sudah melihat komunitas ini ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang tadi Diva Bungo bilang, karena nanti dari pihak Kortim juga di sini ada aplikasi terkait marketplace yang dari Kortim sendiri. Nah, itu apakah nanti yang menjadi acuan nilai P secara global atau memang secara keseluruhan proyeknya itu seperti hackathon juga itu juga punya tendensi untuk menentukan nilai. Karena setahu saya kalau yang pertama-tama itu kan kebetulan informasinya hanya hackathon aja yang didengar. Nah, untuk aplikasi dari Kortim ya baru-baru ini kebetulan baru didengar oleh teman-teman kan. Jadi ada yang menanyakan itu dan memang kalau setahu saya
kalau project-project yang dari Silicon Valley itu biasanya kan mereka ada percontohan dulu di daerah sekitar situ, Pak. Di California itu ya. Jadi seperti apa nanti peran dari aplikasi yang dimiliki Kortim itu. Terus yang terakhir mungkin terkait nanti jika kita barter nih, jaraknya pasti kan ada yang jauh banget. Nah, itu seperti apa pengirimannya nanti? Modelnya seperti apa? Mungkin 3 pertanyaan itu, Pak ya. Terima kasih. Baik, Mas Fuad. Terima kasih pertanyaannya, Pak Fazri. Berkenaan dengan regulasi ini mungkin akan lebih tepatnya rekan-rekan moderator ya yang coba bantu jawab nggih. Mungkin Motiva Bungo barangkali bisa dibantu jawab, silahkan. Atau Mas Mastercoin, monggo. Masih standby nggak? Mod Diva sama Mod Mastercoin. Kira-kira gimana? Oke lah, saya jawab Kayaknya sendiri dulu deh. Kurang udah nggak lebihnya. ada. Atau Om Ivan mungkin? Mensesnek? Yuk, lanjut aja. Lanjut dulu. Tergampang. Kalau untuk pertama itu masalah berarti kan terkait regulasi yang ada di negara ya. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya si Om Fat tadi. Seperti yang saya nyatakan dari dulu-dulu, dari awal, DCM khususnya akan tunduk pada aturan yang berlaku di negara kita. Jadi sekarang aturan yang ada ya, peraturan yang ada gitu. Kalau peraturan yang ada, kita akan tunduk. Itu saya garis bawahi. Saya ulang lagi nih. Jadi peraturan yang ada, yang berlaku, kita akan tunduk pada peraturan itu gitu. Sekarang kita tanyakan kembali, kira-kira untuk masalah itu, kita mengacu ke peraturan yang mana? Kayak gitu. Terus kalau untuk yang pengiriman tadi, saya langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga, karena yang kedua itu mungkin kan lebih ke ranahnya moderator tadi, karena Diva Bungo yang menyampaikan. Dan itu juga di luar ranah platform sebenarnya. Kalau untuk pengiriman, masalah jarak atau masalah biaya lah jatuhnya kan. Itu kembali lagi ke kesepakatan. Semuanya dasarnya kan ke kesepakatan. Bagaimana cara mensiasatinya? Apakah vendor akan menanggung secara keseluruhan atau mungkin akan dibebankan kepada buyer atau seperti apa? Nanti akan tergantung dari kesepakatan. Kayak gitu aja. Dan untuk shipping itu untuk pengiriman, jadi sejauh ini yang ada di websitenya P-Chain Mall adalah menggunakan Pi. Nanti ada pertanyaan lagi, kalau di ekspedisi itu ada yang udah nerima Pi apa belum? Bukan. Mungkin kedepannya ada. Tapi untuk saat ini kan mereka masih nerima dalam bentuk fiat. Nah, itu jadi salah satu bentuk modal daripada vendor ataupun daripada buyer. Gitu aja sih sebenarnya, Om Fat. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf saya nggak bisa jawab. Bukan ranahnya kami di sini. Jadi saya jawab yang itu dulu. Mohon maaf sekali lagi Om Fat. Makasih pertanyaannya. Kira-kira udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya nambahin dikit boleh ya? Teman-teman, boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi menyangkut masalah pengiriman barang. Nah, kalau untuk pengiriman barang itu sebetulnya ya saya lupa urutannya yang mana lah, pokoknya poinnya itu. Yang ketiga. Oh, yang ketiga ya. Masalah shipping lah, masalah pengiriman. Bagaimana kalau misalkan terlalu jauh? Sebetulnya vendor itu di deskripsi produk di bawahnya itu bisa ditambahkan untuk jangkauan pengiriman. Nah, jadi harga yang tercantum itu sudah dihitung dengan batas maksimal jangkauan pengiriman dia. Dan kalaupun di luar itu bisa dikasih deskripsi penambahan biaya pengiriman dengan Pi maksud saya. Itu tambahan dari saya. Mau nanti dikoreksi sama Pak Fajri. Kemudian yang
Yang selanjutnya tadi masalah tentang regulasi pemerintahan. Sebetulnya kalau 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 kita lihat di PMK Peraturan Menteri Keuangan 68 yang pasal 3 ayat 2 itu poin C itu kita juga bisa lihat bahwa di situ ada ketentuan eh, aset kripto atau apa ya bahasanya. Jadi yang dikenakan pajak walaupun itu belum secara pelaksanaan belum terrealisasi, tapi di situ udah ada ketentuan bahwa di pasal 3 poin ayat 2 poin C itu bahwa pertukaran koin atau pertukaran kripto dengan barang non kripto berarti di situ termasuk barang dan jasa ya kan bisa diasumsikan ke arah sana karena tidak ada detail di situ itu kedepannya nanti tetap akan dikenakan pajak. Nah pelaksanaannya nanti pajaknya seperti apa ya seperti yang dibilang Fajri tadi kita ngikutin regulasi nantinya akan seperti apa. Tapi sampai saat ini kan itu belum dilaksanakan. Jadi aturan itu memang masih belum berlaku untuk saat ini. Mungkin tambahan dari saya seperti itu aja. Makasih Om Fat. Itu aja. Iya Om, soalnya kalau saya sendiri, setahu saya kan untuk kripto sendiri kita kalau melakukan transaksi itu, ya kita harus exchange dulu kan, kriptonya itu ke bentuk fiat. Nah, itu yang mungkin yang beberapa teman-teman masih mempertanyakan itu gitu kan. Sebetulnya kalau ranah kita kan masih di ranah ekosistem, di platform ekosistem. Jadi belum berlaku secara global, secara umum untuk khalayak umum Iya, lah benar. istilahnya. Jadi yang hanya bisa mengakses ya orang-orang yang ada di dalam ekosistem atau di, Iya, di benar. platform ya member platform itu yang bisa mengakses ke sana. Iya, Itu berarti itu itu. masih skalanya itu masih seputar komunitas, itu masih belum Betul, terlalu berdampak Om ya. betul, betul. Dan pemerintah juga nggak bisa intervensi ke ranah platform. Iya, Gitu. memang waktu saya dengar videonya kemarin itu dari Pak apa Wamennya itu ya, itu memang masih dipantau dan apa masih sebatas komunitas, Om. Jadi saya Ya, ingin tahu aja sih. mm, oke. Itu mungkin sementara jawaban dari kita, Om. Boleh tambah Ya, dikit yang makasih Om, makasih, sempat makasih. diomongin juga Om Ivan. Apa namanya? Regulasi itu kan dibuat itu oleh regulator sesuai dengan kebutuhan. Saya ngebahasnya kayak gini. Udah berapa kali saya ngebahas sama teman-teman sih. Sempat saya bahas sama teman-teman juga di internal PCM Indonesia. Untuk masalah regulasi itu saya ingat mungkin hampir 20 tahun ke belakang di tempat umum itu boleh ngerokok. Pada akhirnya orang sekarang nggak banyak yang nggak bisa ngerokok di tempat umum. Karena regulasi itu dibuat berdasarkan kebutuhan. Dan kalau misalnya memang sudah memiliki dampak yang cukup signifikan, baru akan dibuat regulasinya. Jadi ya kalau misalnya mau ngomong kayak gitu di internal kita ini ngomongnya gini aja, selama regulasinya juga mungkin belum ada atau belum belum menapak gitu ya, ya kita jalanin dan kita akan mengikuti gitu loh. Kalaupun nanti sewaktu-waktu sudah dibuat regulasinya oleh regulator, ya kita akan mengikuti seperti apa nanti. Kita akan menyesuaikan. Itulah bentuk daripada evolusi kita kan. Semuanya kan Iya, ada masa-masa apa namanya pertama kali gitu loh. First time semuanya kan ada kayak gitu gitu. iya Gitulah benar kira-kira apa benar. kalau itunya apa analoginya saya ke situlah kira-kira. Iya, memang benar sih, karena regulasinya kan juga masih di apa masih tahap proses ya. Apalagi bursa kripto sendiri yang kita tunggu-tunggu, aduh, ternyata belum dirilis-rilis dari awal tahun ya. Nah, itu dia. Makanya kan masih digodok. Ya kita tunggu aja lah kalau itu. Pokoknya kita kan akan menyesuaikan. Oh, Iya, yang iya, gitu, benar benar benar, Om. gitu Om. Mungkin yang Oke, pertanyaan kedua, siap. mungkin ada yang bisa jawab, Om. Karena di situ kan tiba-tiba muncul aplikasinya itu di tengah perjalanan. Sebelumnya itu kita nggak tahu kalau misalkan ada aplikasi dari pihak Kortim. Nah, itu fungsinya sebagai apa nanti? Apakah memang dia punya pengaruh kuat untuk menentukan nilai
apakah memang